Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Niput Sintia Mandani dari kelas 247 nomor prestasi 25. Yang terhormat, Bapak dosen aplikasi komputer perkantoran, Bapak Haris Haryadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan suatu tutorial mengenai pemanfaatan fitur dari Microsoft Excel dalam pemenuhan proyek pengembangan individu mata kuliah aplikasi komputer perkantoran. Langsung saja, saya akan share screen terlebih dahulu. Ini adalah screen yang akan saya gunakan. Nah, ini adalah nama lengkap saya, sudah terisi dengan nomor pokok mahasiswa, kelas, dan juga nomor absen, serta nama dosennya. Dan di sini ada pernyataan terkait ujian kali ini. Jika sudah, klik yes, dan kita akan diarahkan langsung pada soalnya. Nah, di sini terdapat beberapa sheet. Ini 2 sheet ini adalah sheet yang saya tambahkan untuk mengerjakan soalnya, dan ini adalah sheet bawaan. Ada sheet berwarna kuning yang berupa sheet petunjuk, dan ada sheet yang berwarna merah yang berupa sheet yang harus kita kerjakan. Nah, untuk soal yang pertama itu ada soal tabel, soal kedua ada soal data, dan yang ketiga itu adalah dokumentasi yang sedang saya kerjakan. Nah, langsung saja pada soal tabel yang pertama itu kita diminta untuk mengisi atribut yang kosong pada kolom yang worksheet yang berwarna merah. Nah, pada bagian B itu kita diminta pada sheet pesanan pembelian kita diminta melengkapi kolom atribut pada tabel purchase order dengan formula yang telah ada, lalu kita menyesuaikannya. Oke, langsung saja pada yang bagian B. Pada bagian B itu kita harus mengisi yang di pesanan pembelian. Nah, teman-teman, ini pada sheet pesanan pembelian ini, yang kosong itu adalah yang bagian nama supplier. Nama supplier, kota supplier, harga beli, dan juga total nilai perolehan. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Nah, kita dikatakan pada bagian soal itu mengisi bagian yang berwarna merah dengan tabel daftar supplier sebagai acuannya. Oke, jadinya yang nama supplier ini saya menggunakan rumus lookup karena ini mengisi data secara vertikal yaitu ke bawah dan datanya juga sangat banyak. Jadi tidak memungkinkan untuk kita mengisinya secara manual. Nah, pada nama supplier yang pertama yang kita akan lakukan dengan rumus fungsi lookup itu kita harus mengisi terlebih dahulu. Nah, kita mengisi lookup value-nya. Lookup value-nya adalah D5, yang mana ini adalah kode supplier yang pertama, karena kita mengacu pada kode supplier itu. Lalu ada table array-nya. Table array-nya itu adalah yang berada di daftar supplier, sheet daftar supplier, nomor B3 hingga C15. Lalu ada angka 2 di sini. Mengapa ada angka 2? Karena kita menggunakan dari B3 hingga C15 itu adalah 2 kolom yang kita gunakan. Jadinya dari B3 hingga C15 itu adalah 2 kolom. Nah, setelah rumusnya sudah kita input, jangan lupa kita absolutkan agar kolomnya itu tidak turun ke bawah. Jadi kolomnya itu meskipun kita mengisinya di kolom E6 itu tetap bisa mengacu dari D5 seperti itu. Lalu kita drag atau karena terlalu banyak kita bisa scroll dulu ke bawah. Kita klik shift dan kita klik di bagian alih paling bawah. Itu sudah termasuk ke drag juga. Nah, lalu yang di kota supplier ini mengacu pada daftar supplier juga, namun kita harus mengisi terlebih dahulu nih, kota-kotanya di sini itu apa saja, karena ini awalnya kosong. Nah, saya mengisi secara manual berdasarkan alamat yang sudah ada, seperti kode supplier AA001, yaitu toko abadi. Nah, saya mengisinya itu Bogor, dan begitu juga selanjutnya. Oke, langsung saja kota supplier di sini. Kita tidak bisa mengisinya manual, teman-teman. Mengapa? Karena sekali lagi ini datanya sangat banyak, dan jika kita mengisinya itu dengan cara manual itu sangat memakan waktu. Jadinya kita mengisinya dengan menggunakan rumus lookup juga, karena mengisinya itu secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, yang pertama, kita lihat lookup value-nya itu apa? Tetap lookup value-nya adalah kolom D5. Nah, selain itu, lanjut kita ke table array-nya. Table array-nya juga di daftar supplier, yaitu dari kolom B3 hingga E15, dan ada angka 4. Nah, kita lihat dari kolom B3 hingga E15. Nah, ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, iya, dari E15 itu kan ada 4 kolom, makanya kita menggunakan angka 4 di belakangnya.
Oke, kita enter, lalu kita drag juga seperti cara yang tadi, klik dulu di Jakartanya, lalu scroll ke bawah, baru kita klik shift, baru kita klik di sini Jakarta. Itu sudah ke drag, teman-teman. Lalu di bagian harga beli. Nah, di bagian harga beli ini apa maksudnya? Jadi kita itu mengacu dari produk ini dan juga kode supplier ini dengan harga belinya itu berapa. Kita tidak menggunakan daftar supplier karena tidak ada berapa harga yang tercantum. Kita menggunakan sheet daftar harga beli. Nah, kita menggunakan sheet daftar harga beli ini sudah ada kode suppliernya juga, ada nama produknya dan juga ada harganya. Kita kalau mengisi salah satu itu sekali lagi itu sangat memakan waktu ya teman-teman. Makanya kita mengisinya dengan cara menggunakan rumus. Nah, di sini saya menggunakan rumus sum ifs. Nah, sum ifs ini dapat kita lakukan dengan insert function di sini agar tidak terlalu banyak gitu ya rumus-rumusnya. Namun kalau misalkan teman-teman ingin langsung mengetiknya saja itu tidak apa-apa. Nah, ini yang pertama ada summary-nya dulu. Jadi summary-nya itu adalah yang di daftar harga beli ya teman-teman, daftar harga beli, sheet harga beli, lalu dari D3 hingga D67. Nah, dari D3 hingga D67 itu apa? Kita lihat dulu, dari D3 hingga D67 itulah harga yang tercantum. Nah, selain itu, kita lanjut ke bagian B3 hingga B67. B3 hingga B67 itu apa? B3 hingga B67 itu adalah ternyata kode suppliernya. Ini jelas harus kita masukkan, karena kita juga mengacu pada kode supplier yang ada, seperti itu. Nah, selain itu, ada satu lagi nih di belakangnya, C3 hingga C67. C3 hingga C67 itu apa? C3 hingga C67 itu adalah nama produknya. Dari mana rumus itu bisa tahu kalau kita tidak memasukkan kriteria ring yang di bagian produk? Itu kan tidak bisa. Nah, setelah itu, kita klik Enter. Ketika sudah lengkap semua, kita klik Enter. Nah, jangan lupa diabsolutkan juga, makanya di sini terdapat angka dolar-dolar seperti itu ya. Simbol dolar-dolar, lalu kita drag ke bawah seperti cara yang sebelumnya. Nah, lanjut untuk total nilai pembelian. Nah, total nilai pembelian ini saya menggunakannya itu langsung saja perkalian ya teman-teman. Kenapa demikian? Karena total nilai pembelian ini mengalihkan harga beli setiap kilogramnya dengan total kilogram dari pesanannya. Seperti saya jagung dengan total pesanan itu 500 kg dan harga belinya 3.166 per kilonya, makanya itu hasilnya menghasilkan 1.583.000. Begitu juga kita drag ke bawah dengan cara yang seperti sebelumnya. Jika sudah, kita lanjut ke bagian laporan pembelian. Nah, di bagian laporan pembelian ini yang belum kita isi adalah di bagian total pembelian, atribut kolom total pembelian, dan juga total pembelian dengan kilogram dan juga dengan rupiah, seperti itu. Nah, untuk supplier CC02 dengan nomor pesanan PO2310. Nah, supplier CC02 ini kita lihat dulu nih dari daftar supplier. Nah, transaksi C02 itu adalah PT Cahaya Makmur. Nah, PT Cahaya Makmur kan tidak hanya sekali saja nih melakukan pembelian. Kita lihat di sini. Tidak hanya sekali kan tidak melakukan pembelian. Ada di sini dia sudah hampir 5 kali dia melakukan pembelian. Nah, makanya kita masukkan juga rumus di sini. Kita menggunakan rumus sum if. Nah, dari patokannya itu di mana? Patokannya itu ring-nya itu adalah dari pesanan pembelian dari B5 hingga B1479. Ingat ya, pesanan pembelian. Bukan dari daftar supplier atau daftar harga beli. Lalu ada dari summary yang kedua itu adalah dari H5 hingga H1479. B5 itu dari sini sampai dengan H1479, itu sampai di sini. Nah, di sini nih. Sampai di sini itu. Nanti kita drag juga seperti cara yang tadi. Dan nah, ketika B5, itu B5 hingga B1479 dulu yang pertama. Berarti dari kodenya dulu, kode terlebih dahulu, kode suppliernya dari sini hingga akhir bawahnya itu B1479 yang di sini. Baru kita drag semuanya sehingga di sini kita menginputkan
H5 hingga H1479. Jangan lupa diabsolutkan. Nah, setelah itu, kita tinggal drag saja ke bawah. Kita drag ke bawah dan hasilnya akan seperti ini. Inilah total pembelian dengan kilogram. Bagaimana dengan total pembelian dengan rupiah? Nah, total pembelian dengan rupiah itu sama saja, tapi kita karena tadi itu mengacunya pada H1479, itu adalah jumlah seluruh beratnya. Dari sini tadi kan sebelumnya itu yang H1479, H5 sampai H1479. Sedangkan sekarang kita total pembelian dengan rupiah itu kita dari I5 hingga H1479. Kita cek, nah benar ya. Oh sorry, dari J5 hingga J1479. Nah di sini nih, di sini. Karena ini sudah merupakan total. Kalau ini kan harga belinya saja. Nah kalau ini total pembeliannya, jadi dari J5 hingga J1479. Nah hasilnya kan seperti ini. Next kepada pivot table. Pivot table yang pertama. Nah pivot table yang pertama ini diminta pada soal. Kita membuatnya seperti pada tampilan soal. Nah seperti ini, ikhtisar seperti ini. Saya sudah membuatnya dan hasilnya seperti ini. Caranya itu, karena di sini sudah terinsert pivot table, maka saya akan mencoba di sini ya. Di sini itu tinggal diklik insert, lalu nah ini pivot table-nya. Nah, pivot table ini nanti table ring-nya itu adalah kita menggunakan dari pesanan pembelian nih. Dari sini hingga bawahnya. Seperti itu. Bawahnya itu yang dari sini. Nah, nanti kita drag, lalu kita pilihnya yang existing worksheet. Karena tadi kita kan sudah mengklik di sebelumnya nih. Nah, di sini sudah kelihatan nih lokasinya. Lokasinya sudah terlihat nih di lokasinya pada sheet pivot table pada kolom H5, H6 ya, H6 seperti itu. Nah, nanti kita tinggal enter saja, maka dia akan muncul di sini. Nah, ketika saya klik di sini, maka pivot table-nya sudah ada muncul di sini, teman-teman. Pivot table fields-nya. Jadi sudah muncul di sini. Nah, ini sudah ada nama supplier-nya semua. Dan juga ada produk-produknya, apa saja rinciannya. Nah, ini grand totalnya itu berapa, dan juga sudah termasuk di sini. Nah, di rows-nya itu ada nama supplier nih, saya sudah masukkan nih di rows ini. Di barisnya ini saya sudah memasukkan nama-nama suppliernya. Dan di kolom itu yang ini ya. Nah, ini nama-nama produknya itu apa saja, saya sudah masuk tuh. Nah, jadinya langsung nih muncul hasilnya itu sekian. Nah, dikatakan yang kedua harus membuat juga chart. Nah, bagaimana cara membuat chartnya ini? Itu karena di sini sudah saya input ya, maka saya coba di sini. Itu kita menggunakan pivot chart. Nah, pivot chart itu nah ini kita klikkan di sini, pivot chart and table, nanti langsung muncul seperti ini. Kita tinggal memasukkan saja field-fieldnya seperti apa. Di sini saya memasukkan beras ketan. Ini kan produknya juga di bagian aksisnya. Aksisnya itu yang ini. Kalau di bagian legendnya itu adalah nama-nama suppliernya. Nah, setelah demikian, lanjut, karena ini sudah ya, pivot table-nya sudah. Ini juga, oh ya, pivot table ini bisa juga kita diedit. Kita mau seperti apa, itu bisa diedit. Ini entah mau dihilangkan semua, dicantumkan atau seperti apa. Ini sama saja hasil dari di sini. Seperti itu. Nah, untuk konsolidasi seperti diminta di soal itu, kita membuatnya agar hasilnya seperti ini. Jadi, konsolidasi itu tanpa memindahkan tabel-tabelnya, tapi dan hasilnya itu secara keseluruhan. Kalau tadi pivot table itu kan dia lebih rinci. Kalau konsolidasi itu dia secara keseluruhan. Nah, caranya itu seperti apa? Kita klik di data, lalu kita klik consolidate. Nah, ini nih, consolidate-nya apa? Jangan lupa diisi referensinya, karena saya sudah menambahkan referensi ini, maka itu sudah masuk di sini tuh konsolidasinya. Dan jangan lupa use labels ini itu ada top row sama left column. Nanti ketika sudah, kita tinggal klik OK saja, dan hasilnya kan seperti ini. Lanjut pada bagian soal olah data. Nah, soal olah data ini kita diminta untuk menggunakan bagian A itu menggunakan fungsi filter dan subtotal. Yang B menggunakan count if dan count, dan yang juga yang C itu menggunakan conditional formatting. Langsung saja pada bagian yang A. Nah, bagian yang A ini kita diminta menghitung total kuantitas pembelian jagung dari PT Caka pada tahun 2018. Jadi ada tiga
Tiga hal yang harus kita perhatikan itu adalah jagung, PT Caraka, dan juga tahun 2008. Nah, tentu saja kita tidak bisa memindahkan secara langsung, dan disinilah fungsi dari filter ini berguna. Saya menggunakan sheet bantu untuk olah data bagian A. Nah, ini untuk yang nomor 1A. Untuk yang jagung, PT Caraka, dan tahun 2008. Nah, caranya saya membuat pivot table terlebih dahulu, seperti tadi. Lalu, nah, di sini nih, langsung muncul filternya. Nah, jadi kita bisa langsung memfilter nih teman-teman di sini. Nah, ini kan ada dua nih, ada nama supplier dan ada tanggal pemesanannya juga. Saya pertama yang ke nama suppliernya dulu. Nah, ini tuh kita bisa select all. Ini kan, nah di sini tuh, ini kan hanya PT Caraka saja yang dicentang. Ini juga kita bisa mencentang yang lainnya. Nah, di sinilah filternya itu berguna. Kita klik OK, ketika tidak berubah. Lalu ada di tanggal pemesanan. Nah, tanggal pemesanannya juga nih. Saya hanya mencentangnya itu yang bagian 2008-nya saja. Kita juga bisa tinggal mengetikkan kata kuncinya saja, jadi tinggal langsung dicentang secara otomatis seperti itu. Nah, jadi langsung yang muncul tuh hanya punyanya PT Caraka dan tahun khususnya 2008. Lalu kelihatanlah di sini ringkasannya berapa, 400, itu 300, 200, dan grand totalnya itu sekian. Nah, setelah itu, maka kita tahu nih langsung berapa totalnya. Total orderan yang di PT Caraka dari jagung di tahun 2008. Karena sudah langsung terhitung di sini. Itu jawabannya adalah 1.900 kg yang ini. Lalu yang kedua di bagian A, olah data. Nah, olah data yang kedua itu saya menggunakan juga pivot table di sini. Itu diminta di soal adalah supplier pemasok kuantitas kedelai paling banyak tahun 2007 adalah siapa dan berapa jumlah pasokannya. Sama juga saya menggunakan pivot table dan juga memanfaatkan filter di sini. Nah, di sini di bagian ini tuh saya sudah memasukkan apa saja di field-fieldnya, dan untuk contohnya itu adalah di pesanan pembelian ini. Nah, ini row labels-nya itu adalah kedelai saja. Caranya seperti tadi, saya menghidupkan filter di sini, karena dimintanya kedelai, dan untuk pada tahun 2007. Nah, pada tahun 2007, nah di sini nih, tuh, 2007 semuanya. Nah, ini sudah kelihatan langsung nama-nama suppliernya siapa saja, karena saya juga memasukkan nama supplier, dan juga sum of KTY pesanan atau kilogram. Jumlah pesanannya juga saya masukkan di sini. Nah, lalu kelihatanlah nih, siapa yang paling besar nih di sini. Nah, ini caranya saya mendapatkan merah-merah ini, saya klik secara horizontal, lalu saya menggunakan conditional formatting. Conditional formatting. Nah, di sini nih. Jadi, saya mengkliknya tuh di sini, top 10%. Jadi, top 10%, pilihnya cuma satu saja. Jadi, yang terbesar dari penjualan kedelai selama tahun 2007 itu siapa nih? Jadi, kita bisa langsung melihat nih. Dan kita menandainya dengan tanda merah. Jadi, tandanya itu adalah yang terbesar itu adalah ya CV Agung dengan totalnya 4.600. Nah, ini Agung 4.600. Lalu yang ketiga itu pertanyaannya berapa kilogram rata-rata pembelian kacang hijau? Nah, rata-rata kacang hijau setiap supplier pada tahun 2008. Jadi ada 3 itu kata kuncinya. Rata-rata kacang hijau dan 2008. Hanya 3 terbesar saja. Nah, caranya seperti apa? Ini saya sudah membuatkan pivot table-nya. Karena diminta kacang hijau, maka saya filter juga hanya kacang hijau di sini. 2008, maka ini khusus 2008 yang saya centang. Nah, dan setelah demikian, ini caranya sama saja seperti yang tadi, menggunakan conditional formatting. Klik top 10%, terus kita pilih 3. Kita coba ya, 3. Oke, jadi sudah ya, ini 3. Makanya kita sudah langsung mengetahui nih, yang terbesar itu adalah Toko Abadi dengan 300, Toko PT Asahi 300 juga, dan CV Budiman 279,16667. Nah, perlu diperhatikan di sini nih.
di sini harus average karena dimintanya tadi rata-rata. Tapi kalau di sini karena dimintanya jumlah, maka di sini adalah fungsinya adalah sum. Ini bisa kita ganti dengan cara value field settings itu. Baik, jika sudah di soal bantu olah data bagian A, kita lanjut ke soal lagi. Di bagian B kita diminta untuk menggunakan rumus fungsi count dan countif. Nah, di sini yang soal pertama, berapa kalikah terjadi pembelian dari PT Bahagia pada seluruh data transaksi? Nah, karena dimintanya PT Bahagia dari seluruh transaksi. Jadi kita menghitung nih. Kita menggunakan dari di sini range-nya itu dari pesanan pembelian dan juga kriterianya itu dari E4 hingga E1479 dan kita harus mengutipkan PT Bahagia karena kita hanya mencarinya PT Bahagia saja. E4 hingga E1479 dari PT Bahagia. Nah, kita lihat dulu dari E4 itu, nah, ini ya. Nih, nama suppliernya saja. Dan jangan lupa diisikan sebelumnya itu adalah kutip PT Bahagia sebagai syaratnya di situ. Nah, jadi pembelian terdiri dari PT Bahagia itu sebanyak 165 kali. Dan yang B kedua itu adalah berapa kali pembelian jagung. Nah, kalau tadi itu ditanyakan pembelian dari PT Bahagia semuanya, kalau sekarang itu pembelian jagung dari PT Caraka terhadap seluruh transaksi. Nah, kita menggunakan, karena rumusnya lumayan panjang, kita bisa menggunakan insert function di sini. Countif as pesanan pembelian dari G5 hingga G1479 dengan kriteria jagung. G5 itu kan nama produknya. Jadi, karena kita ingin mencari jagung, maka kita membuat juga syaratnya itu ada kutip 2 jagung. Dan dari PT Caraka, kita buatlah pesanan pembelian dari E5, E1479 dari PT Caraka. Nah, itu hasilnya adalah 22 kali. Dan yang terakhir adalah menggunakan conditional formatting pada sheet pivot table. Nah, sesuai hasil soal pada D1. Nah, karena saya merasa pada penggunaan D1 ini akan mengubah beberapa angkanya, jadinya tidak mirip, maka saya menggunakan juga sheet bantuan untuk olah data bagian yang C. Nah, itu diminta untuk memberikan tanda pada harga terendah dan tertinggi yang ditawarkan oleh setiap supplier untuk masing-masing barang atau komoditasnya, menggunakan conditional formatting. Sebelumnya saya sudah menggunakannya untuk mencari tahu berapakah jumlah tertinggi dari komoditas dari supplier sebelumnya. Tapi di sini karena diminta pada soal, maka hasilnya kan tampilannya seperti ini. Ini kan tampilan lebih kompleks. Nah, caranya itu adalah dengan kita drag ke bawah semuanya, lalu kita klik conditional formatting. Ketika kita ingin mencari tahu 10, ketika kita ingin mencari satu tertinggi, maka kita gunakan top 10%. Nah, kenapa top 10%? Karena jumlah ini melebihi 10. Maka kita gunakan top 10%. Nah, kita pilih satu saja. Satu tertinggi, lalu kita tandainya, kalau di sini saya warna kuning adalah warna tertinggi, berarti yellow. Nah, ini sudah ada 408, seperti itu. Dan di sini juga caranya sama. Misalkan mencari terendah. Terendah itu pilihnya satu saja. Pilihnya satu saja, karena kita diminta hanya satu terendah dan satu tertinggi. Kita tandai dengan merah di sini. Nah, maka hasilnya tidak akan berubah ya. Itu juga yang saya lakukan dengan bagian komoditas selanjutnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya berharap tutorial ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.